Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo, Bapak Haji Munajat Sarjana Manajemen. Yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo, Bapak Nastain SPD MPDI. Yang kami hormati Ketua Osimman 2 Ponorogo, Saudara Ferry Wahyu Kurniawan, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pembukaan kegiatan sosialisasi pemilihan Ketua Osimman 2 Ponorogo periode 2021-2022 yang bekerja sama dengan KPU Kabupaten Ponorogo. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yang kita nantikan syafaatnya esok di yaumul qiyamah. Amin, amin ya robbal alamin. Saya, selaku pembawa acara, akan membacakan susunan acara pembukaan kegiatan sosialisasi pemilihan Ketua Osimman 2 Ponorogo periode 2021-2022 yang bekerjasama dengan KPU Kabupaten Ponorogo. Kamis 9 September 2021. Dengan rangkaian acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan-sambutan. Acara yang ketiga, doa. Dan acara yang terakhir, penutup. Sebelum acara dimulai, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Ila hadiniyah as-solihah al-fatihah. Acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Ketua Osimman 2 Ponorogo kepada Saudara Ferry Wahyu Kurniawan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo. Yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo, Bapak Nastain SPD MPDI. Yang kami hormati segenap jajaran Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo. Yang kami hormati segenap sivitas akademika MAN 2 Ponorogo, serta seluruh teman-teman siswa-siswi MAN 2 Ponorogo yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Pertama, marilah kita manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bermuwajahah walaupun secara virtual tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya, selawat serta salam semoga senantiasa tercurah junjungan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin.
Hadirin teman-teman siswa-siswi Mandua Ponorogo yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, izinkan saya mewakili pengurus OSIM Mandua Ponorogo. Pertama, kami atas nama OSIM Mandua Ponorogo mengaturkan terima kasih kepada Kepala Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo yang telah berkenan bekerja sama dan mensupport kegiatan kami OSIM Mandua Ponorogo dalam rangkaian kegiatan pemilihan Ketua OSIM Mandua Ponorogo periode 2021-2022, yakni salah satunya melalui edukasi pentingnya memilih pemimpin yang berintegritas di tengah pandemi melalui media podcast Mandua Ponorogo. Karena kami sadari pentingnya seorang pemimpin yang berintegritas di tengah pandemi, yang mana harus mengarahkan stakeholdernya untuk mampu survive dan terus berinovasi serta berkreasi dalam menjalankan roda organisasi. Semoga dengan diadakannya edukasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo, yakni yang bertajuk pentingnya memilih pemimpin yang berintegritas di tengah pandemi, semoga dapat membuka wawasan seluruh siswa-siswi Mandua Ponorogo yang bernotaben pemilih pemula agar senantiasa mengetahui bagaimana mekanisme pemilihan umum yang diselenggarakan di negara kita, negara Indonesia, yakni terspesifiknya yang akan kita laksanakan dalam ajang kompetisi pemilihan Ketua OSIM Mandua Ponorogo 2021-2022. Satu sisi dengan diadakannya podcast sosialisasi ataupun edukasi ini, kami mengharap siswa-siswi Mandua Ponorogo setelah mengetahui mekanismenya dan tata cara pelaksanaan kegiatan pemilihan Ketua OSIM Mandua Ponorogo dapat lebih cerdas, dapat lebih selektif, serta lebih memperhatikan dari masing-masing kandidat yang maju dalam kompetisi pemilihan Ketua OSIM Mandua Ponorogo 2021-2022, baik dari kompetensi masing-masing kandidat, track record masing-masing kandidat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh siswa-siswi Mandua Ponorogo untuk berpartisipasi dalam ajang kompetisi pemilihan Ketua OSIM Mandua Ponorogo 2021-2022 dengan tetap semangat, lebih selektif, cerdas untuk harapan kita bersama terlahirnya pemimpin yang berintegritas untuk Indonesia emas. Mungkin cukup sekian dari saya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya kami sampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua disampaikan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo kepada Bapak Nasta'in SPD MPDI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anakku, learning by doing itu diyakini akan menguatkan daya serap proses pembelajaran dan pengajaran. Dengan learning by doing itu bisa terserap materi-materi pembelajarannya sampai 80%. Pada kali ini Ruby TV akan memberikan ilmu pada kalian tentang demokrasi, tentang prosesi pemilihan umum. Dalam hal ini kalian akan melaksanakan pemilihan ketua OSIS. Tetapi sebelum pemilos, kalian akan mendapatkan ilmu dari ahlinya, yaitu dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo. Anakku, silakan didengarkan dengan baik, silakan dicermati, tanyakan hal-hal yang belum kalian ketahui tentang pemilu, dan kemudian nanti praktekkan. Sehingga learning by doing nyata bagi kalian. Pilihlah tentunya calon pemimpin kalian di OSIS
DOSIM yang punya integritas tinggi. Karena kita punya visi Ruby religius, unggul, berbudaya, dan integritas. Pilihlah pemimpin kalian yang membawa dan melaksanakan visi itu. Terima kasih. Selamat belajar dari ahlinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya kami sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya doa. Kepada yang bertugas disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdal hamidin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana wa tilmidatina min ahlil ilmi wa ahlil khair. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahlil dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara pembukaan kegiatan sosialisasi pemilihan Ketua OSIM MAN 2 Ponorogo periode 2021-2022 yang bekerja sama dengan KPU Kabupaten Ponorogo. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh warga MAN 2 Ponorogo, jangan meninggalkan room Zoom dulu ya. Sebab habis ini ada sosialisasi bersama KPU Kabupaten Ponorogo. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Ya, kembali lagi dengan Ruby TV bersama saya Ainun Zeva. Hari ini teman-teman kita kedatangan seorang tamu spesial. Beliau Haji Munajat, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Mas.
keluarga sehat semua. Alhamdulillah. Eh, nggih. Sebelumnya akan saya bacakan sekilas tentang kurikulum vitae pemateri kita pada hari ini. Beliau adalah Haji Munajat SMN, kelahiran Ponorogo 4 Mei tahun 1974, beragama Islam dan sekarang bekerja sebagai Ketua KPU Ponorogo. Alamat rumah beliau RT 1 RW 1 Jursan Melarak. Riwayat pendidikan, beliau mengenyam pendidikan di MI Grogol, meneruskan di MTSM Ngawi, lalu di PGAN dan S1 Manajemen. Untuk pengalaman organisasi, beliau pernah mengikuti sebagai anggota PCM, lalu menjadi Majelis Ekonomi PEM dan IPM, dan sekarang yang keempat, Direktur Surga Hasanah. Dari riwayat pendidikan ini, Pak, penjenengan berarti masih ada ikatan dengan Mandua ini, Pak? Ya, alhamdulillah memang setelah 30 tahun dari kelulusan itu tahun 1991 itu saya lulus PGA waktu itu, dan alhamdulillah di tahun 2001 ini baru bisa masuk ke lokasi ya, ke lokasi apa itu ya, ke lokasi apa itu di PGA di MAN 2 Ponorogo ini. Alhamdulillah bisa ketemu dengan mungkin ya bekas-bekas lah kalau dibilang ataupun jejak-jejak untuk dalam perjalanan apa itu menuntut ilmu di tahun 1991 dulu, dan juga sampai saat ini alhamdulillah, dan masya Allah perkembangannya sangat pesat sekali dan bagus sekali. Bahkan juga adik saya itu setelah saya dari sini juga mengenyam di MAN-nya, MAN 2 di sini itu sekitar tahun 2008-an seperti itu. Ya, mengingat MAN 2 sendiri itu embrionya dari PGA ini tuh, Pak. Iya. Setelah 2002 otomatis itu untuk selanjutnya menjadi MAN 2. Ini Pak, mumpung saya berkesempatan untuk bertatap langsung bersama panjenengan, bisa dong Bapak ceritakan bagaimana pengalaman Bapak mulai dari nol berkontribusi dalam lembaga Komisi Pemilihan Umum hingga sekarang menjadi ketua dalam KPU Ponorogo. Ya, kalau kita flashback ke belakang ya, terkait mungkin pengalaman juga terkait hal-hal yang alhamdulillah sampai saat ini bisa berkarir di kepemiluan, itu memang saya udah masuk di ikut dalam kepemiluan itu di tahun 2015, yaitu di pemilihan bupati untuk di wilayah Ponorogo waktu itu, dan alhamdulillah saya langsung bisa ikut di PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan waktu itu di Kecamatan Melarak. Waktu itu jadi anggota, alhamdulillah, dan setelah itu terus mengupdate terkait kepemiluan, dan akhirnya di tahun 2017 atau 18 waktu pemilihan gubernur itu juga ikut apa itu terlibat di dalam pemilihan kecamatan, dan alhamdulillah waktu itu dipercaya menjadi ketua PPK di Kecamatan Melarak. Nah, setelah itu kami terus mengupdate, kami terus ikut dalam mungkin apa itu belajar seminar di kepemiluan dan lain sebagainya. Setelah itu alhamdulillah waktu tahun 2019 waktu pemilihan presiden dan DPR dan juga DPD tahun 2019 itu saya sudah menjadi anggota KPU Kabupaten Ponorogo, yaitu sebagai PAW waktu itu, karena Pak Saifullah itu sudah menjadi anggota Bawaslu di Kabupaten Ponorogo, sehingga saya bisa menggantikan beliau di KPU, dan alhamdulillah di tahun 2019 waktu pendaftaran untuk KPU Kabupaten Ponorogo, saya alhamdulillah lolos dan juga dipercaya oleh bapak-bapak kawan-kawan semuanya untuk memimpin di KPU Kabupaten Ponorogo ini. Seperti itu Pak. Ya. Ini hubungan di MAN 2 ini Pak akan diadakan pemilihan ketua OSIS Pak. Ya. Nah,
ini mumpung kita ada kesempatan bersama panjenengan, Ya. ini saya ada tanya-tanya sedikit nih Pak. Monggo. Siap. Kita itu sering dengar tentang kata pemilu itu Pak. Ya. Sebenarnya menurut Bapak itu pemilu itu apa dan bagaimana sih Pak? Alhamdulillah memang untuk generasi-generasi apa itu di MAN atau keorganisasian Ya. itu memang harus selalu diupdate dan selalu mengikuti bagaimana caranya demokratis atau demokrasi dalam pemilihan terkait mungkin OSIS dan lain sebagainya. Ya. Ya ini alhamdulillah dari MAN 2 sendiri itu udah ada MOU kerjasama dengan KPU untuk selalu kerjasama mungkin terkait dengan pemilihan-pemilihan ataupun pembelajaran-pembelajaran terkait pemilu. Nah untuk pemilu sendiri memang itu kan istilah kedaulatan di tangan rakyat. Yeah. Jadi untuk menentukan apa itu pemimpin yang akan memimpin selama periode tersebut. Jadi otomatis teman-teman semuanya atau adik-adik semuanya itu memang perlu untuk disosialisasikan terkait bagaimana memilih pemimpin yang baik, bagaimana cerdas memilih, dan juga bagaimana sih yang menentukan keintegritasan, kecakapan pemimpin tersebut, sehingga kita memilih pemimpin itu dengan sukses ataupun membawa kemajuan dan perkembangan untuk kemaslahatan keorganisasian di sekolah tersebut, dan juga untuk agar supaya bisa menjadi penyelenggara, istilahnya calon-calon penyelenggara, istilahnya latihan jadi penyelenggara di pemilihan OSIS atau pemilihan di pemilos tersebut, seperti itu. Itu memang perlu kita mengadakan mungkin edukasi, sosialisasi dan lain sebagainya. Mungkin seperti demonstrasi untuk kedepannya langsung terjun ke demokrasi di kehidupan. Ya, karena apa? Karena mungkin ya seperti tadi. Mungkin 25 tahun atau 30 tahun ke depan yang memegang itu ya kalian-kalian semua ini, ada di semua ini. Karena saya sendiri ya alhamdulillah dari tahun 91 sampai 2001 ini kan udah 30 tahun. Nah, itu dari meninggalkan PGA sampai sekarang ini. Ya apalagi nanti di tahun 2024 generasi kami itu kan yang paling punya suara atas. Jadi sangat-sangat punya impact ya, Pak. Iya. Dan selama panjenengan itu menjabat sebagai ketua KPU itu apa saja sih Pak tantangannya Pak? Ya, kita memang harus tahu terkait regional ataupun daerah tersebut dan juga untuk selalu mensosialisasikan terkait calon, terkait bagaimana memilih, terkait bagaimana bisa memilih dan lain sebagainya. Juga kita harus selalu kerjasama dengan stakeholder yang ada, sehingga kita tidak bisa berjalan sendiri. Jadi memang penyelenggara itu kan memang ada di kita, yaitu KPU. Dari KPU dari pusat sampai memang hierarkis ya, dari pusat, dari wilayah, daerah, dan juga nanti sampai desa. Yaitu KPU di Ponorogo ada nanti yang di kecamatan PPK, ada yang di desa PPS, ada yang sampai di TPS-nya itu KPPS dan Linmas sebagainya. Itu perlu semuanya bersinergi, dan juga kita harus bersinergi dengan semua stakeholder. Jadi kita nggak mungkin istilahnya berjalan sendiri dengan istilahnya hajatan yang begitu besar seperti itu. Berarti ada tidak sentralisasi gitu Pak ya, ada unsur-unsur di bawah-bawahnya dan saling berkomunikasi. Iya, seperti itu. Berhubung pada saat ini masa-masa pandemi ini Pak, untuk pemilihan sendiri, pemilu sendiri itu tantangannya seperti apa Pak terkait dengan pandemi ini Pak? Ya, memang saat ini kan memang masih pandemi, dan alhamdulillah kami sendiri udah menghadapi atau menjalani pemilihan bupati dan wakil bupati Ponorogo kemarin di masa pandemi. Jadi seperti itu memang kita harus mengadakan ataupun benar-benar mensosialisasikan dan juga bersinergi dengan semua pihak. Karena apa? Tanpa sinergitas dari semua pihak tersebut, kita nggak akan mungkin berjalan dengan baik dan akan malah mengakibatkan hal-hal yang tidak baik terkait apalagi masa pandemi tersebut. Mungkin dalam waktu sosialisasi, waktu kampanye, waktu pencoblosan, bahkan di hari hanya pun juga itu sangat tertib sendiri, sangat rapi dalam melakukan tahapan-tahapan tersebut. Bahkan dijadwal agar supaya
tidak ada kerumunan dan harus memakai masker, harus berjaga jarak dan tidak menggunakan alat coblos harus bergantian dan lain sebagainya, seperti itu. Yang memang untuk adik-adik itu nanti harus dipastikan kalau udah 17 tahun ke atas dan punya istilahnya punya KTP, itu harus segera mendaftar ataupun segera dicek di dalam lindungi hak pilihmu. Udah terdaftar belum sebagai pemilih? Peserta pemilih. Iya. Terus Pak, untuk di dalam proses pemilu sendiri, Ya. itu pasti ada penyelewangan seperti itu Pak, pelanggaran seperti itu. Itu bentuk-bentuk pelanggarannya seperti apa sih Pak? Ya, kita memang di dalam pelaksanaan penyelenggara itu kan memang ada tahapan-tahapannya. Jadi tahapan dari awal sampai penghitungan suara, selesainya penetapan hasil itu memang kalau kami memang itu harus melalui koridor sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan PKPU, seperti itu. Jadi nanti memang ada yang mengawasi kita, yaitu terkait Bawaslu dan juga DKPP, seperti itu. Jadi kan nanti apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu memang diawasi. Jadi ada mungkin ada teguran, mungkin ada warning dan lain sebagainya. Cuman untuk di wilayah kami penyelenggara itu memang harus kami adakan koordinasi dengan baik. Baik dari tingkat awal kami di Ponorogo di kabupaten sampai ke tingkat desa. Itu benar-benar kita lakukan untuk sosialisasi agar memahami jalur untuk pekerjaannya, agar supaya bisa melaksanakan sesuai dengan undang-undang, tidak melanggar etik, tidak melanggar hal-hal yang memang bisa mengakibatkan fatal terhadap si penyelenggara tersebut. Kecurangan Dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut itu cara mengantisipasinya seperti apa Pak? Lebih rincinya Pak? Ya, kita memang harus selalu mengingatkan dan juga selalu mensosialisasikan. Jadi otomatis dalam kita melakukan tahapan-tahapan itu BIMTEK untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, misalnya kita melakukan bimbingan teknis terhadap anggota pemilihan kecamatan di kecamatan si A atau si B dan lain sebagainya. Itu harus sesuai dengan koridornya. Jadi ada warning-warningnya. Jadi kalau umpamanya begini, waktu Anda mensosialisasikan di desa atau memasang memasang baliho, memasang umbul-umbul, memasang poster dan lain sebagainya, harus sesuai dengan aturan karena udah ada semuanya itu aturannya. Aturannya yaitu diletakkan di tidak jauh dari sekolah, jauh dari rumah sakit, jauh dari pasar, jauh dari tempat-tempat ibadah dan lain sebagainya. Itu harus kita lakukan bersama. Nah, itu kita lakukan kerjasama dengan otomatis Bawaslu, otomatis dengan perangkat dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi sudah ada peraturan-peraturan yang harus nanti jika ada konsekuensi sendiri Pak ya gitu ya. Ya otomatis kita kan memang melakukan semua tahapan itu kan harus ada panduannya. Jadi kita harus melakukan sesuai dengan aturan, undang-undang dan juga peraturan-peraturan dari KPU sendiri, seperti itu. Ini Pak, terkait tadi tentang pemilihan OSIS di Mandua ini Pak. Ya. Jadi kami mengusung tema itu tentang memilih pemimpin yang memiliki karakter integritas Pak. Ya. Menurut Bapak sendiri, integritas itu yang seperti apa Pak? Ya otomatis kalau kita memilih pemimpin itu memang kan harus kita tahu visi dan misinya. Kita tahu istilahnya jujur, amanah, tablek, fatonah, itu kita harus tahu semuanya. Jadi kita harus mungkin tahulah seluk beluk atau riwayat hidup si pemimpin tersebut. Mungkin rekam jejak si pemimpin tersebut. Yang kedua, kita harus tahu visi dan misi. Visi dan misinya itu apa? Ya, dari langkah ke depannya itu apa yang akan dicapai? Apa yang gurung ini baik? Atau memang yang ada visi misi yang lebih visioner, yang untuk membawa kemajuan di lingkungan siswa ini. Dan juga yang jelas harus tahu integritas, kejujuran, kecerdasan dan juga akhlaknya dan lain sebagainya. Itu harus tahu. Itu kita kan sebagai peserta pemilih ya Pak. Itu kiat-kiat yang seperti apa sih Pak agar kita itu nanti memilih
dan memilih pemimpin yang sekiranya dapat benar-benar diandalkan. Ya, sebelum melakukan pemilihan atau di waktu pencoblosan, itu kan memang ada mungkin acara-acara ataupun sosialisasi, seperti mungkin nanti debat kandidat, seperti nanti akan pemaparannya, dan juga mungkin kita bisalah sharing sama teman-teman, si A itu bagaimana, si B itu bagaimana, apa itu integritasnya bagaimana, oh ya terkait dengan kejujurannya bagaimana, terkait dengan keadilannya bagaimana, terkait dengan akhlaknya bagaimana, itu memang harus benar-benar diketahui oleh si pemilih tersebut, sehingga si pemilih itu istilahnya bukan cuma ingin mencoblos ataupun ingin memilih yang tidak tahu si calon yang akan dipilihnya ke depannya, sehingga benar-benar kita memilih itu benar-benar sesuai dengan nurani kita, sesuai dengan hati kita untuk benar-benar menentukan ke depannya untuk kemajuan si siswa-siswa yang ada di MAN 2 ini. Seperti itu. Jadi benar-benar memperhatikan proses sebelum dan ketika hari H pemilihan gitu. Iya. Ya, memang seperti itu, dan memang harus ada tahapan-tahapan itu tadi. Ya, juga dalam pengelolaan dari awal itu juga harus dipastikan si pemilih itu sudah masuk dalam istilahnya hak untuk memilih. Hak untuk memilih. Yang kedua, memang calon-calon itu harus sudah diketahui, dikenali oleh si calon pemilih. Nah, otomatis yang kedepannya itu kan istilahnya pemilih itu bukan cuma memilih yang si A atau si B atau si C, ataupun mungkin yang itu yang saya pilih yang istilahnya yang ganteng, itu yang saya pilih istilahnya yang pinter sepak bola dan lain sebagainya. Bukan cuma itu saja, tapi yang memilih itu benar-benar yang akan membuat kemajuan dan juga membuat istilahnya kebaikan untuk siswa-siswa yang ada di MAN 2 ini. Karena memilih itu bukan cuman istilahnya kalau di dalam agama cuman ingin menyoblos, tapi itu bukan merupakan ibadah untuk kita menentukan pilihan kita yang 5 tahun ke depan ataupun berapa tahun ke depan, seperti itu. Ini untuk teman-teman sekalian yang ada di rumah, sebuah pembelajaran ya, karena kita juga sebagai pemula, jadi harus benar-benar mengetahui proses bagaimana menjadi peserta pemilih yang benar untuk beberapa hari ke depan, yakni dalam e-vote pemilos nanti. Ini Pak, kaitannya dengan pemilos. Ini kedepannya itu adakah impact atau pengaruh dengan kehidupan demokrasi beberapa tahun ke depan, Pak? Dengan tentu. Adanya pemilos di MAN 2 ini. Ya, tentu otomatis karena adanya pemilos yang sudah dilakukan secara demokratis, secara luber dan jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur, adil tersebut sudah terpenuhi unsur-unsurnya di pemilihan pemilos di MAN 2 ini, sehingga nanti merupakan pembelajaran bagi diri siswa untuk agar supaya nanti benar-benar bisa menentukan hak pilihnya terhadap wakil yang akan dijadikan pemimpin masa depan untuk kehidupan adik-adik di MAN 2 ini, dan juga mungkin pembelajaran untuk memilih di jauh-jauh sebelumnya setelahnya. Karena apa? Memang yang menentukan baik dan tidaknya, yang menentukan suara kita ke depannya, menentukan untuk pemilih pemimpin tersebut, itu adalah hak suara dari adik-adik semuanya, seperti itu. Apalagi nanti di tahun 2045 kita ketahui bonus demografi, Pak ya. Itu sangat menentukan, pembelajaran hari ini itu sangat menentukan untuk mungkin efeknya di tahun 2045 nanti dalam kehidupan demokrasi. Ini selanjutnya kami buka sesi tanya jawab untuk adik-adik sekalian yang mungkin memiliki pertanyaan, kami persilahkan bisa lewat mungkin via WA atau langsung lewat ruang Zoom. Ya, ini ada pertanyaan pertama, Pak. Ya, silakan. Dari Vitoni Febriansah, 11 MIPA 1.
Ini kalau seumpama dalam pemilihan umum itu hanya ada satu orang paslon yang menjadi kandidat, lalu ketika voting itu perolehan suara tidak setuju itu lebih banyak, Pak. Nah, itu langkah selanjutnya seperti apa, Pak, untuk menyiasati hal itu? Nah, ya, itu kalau memang kandidat cuma satu kandidat itu memang apalagi kalau dimenangkan oleh istilahnya yang bukan bukan peserta ataupun bukan kandidat tersebut, itu nanti akan ada aturan tersendiri yang akan melanjutkan untuk pemilihan selanjutnya. Yaitu nanti akan ditunda ataupun otomatis akan diadakan pemilihan ulang. Nah, terkait untuk mungkin itu nanti bisa ikut lagi di dalam pemilu selanjutnya atau tidak, itu nanti ada aturan-aturan tersendiri. Jadi memang itu ada kejadian di luar Jawa, memang ada kandidat istilahnya satu kandidat yang lainnya bumbung kosong seperti itu. Jadi otomatis kalau memang yang kandidat tersebut kalah, itu nanti akan diadakan pemilihan ulang ataupun pemilihan selanjutnya. Jadi otomatis dibuka lagi untuk aturan-aturan, ada aturannya tersendiri untuk pemilihan selanjutnya. Mungkin akan dibuka lagi agar supaya memang ada kandidat yang lain untuk bertarung di dalam pemilihan tersebut. Mungkin berarti diulang-ulang dengan setting yang berbeda sampai menemukan sebuah hasil gitu, Pak. Ya, dan otomatis itu memang perlu perjalanan panjang istilahnya untuk menentukan kalau memang harus diulang ataupun harus diperpanjang, harus ada kesepakatan. Otomatis kan kita sebagai penyelenggara itu kan memang ada kerjasama atau koordinasi dengan sinergitas dengan semua stakeholder. Seperti kalau di Ponorogo kita harus kerjasama dengan mungkin TNI Polri, dengan DPRD, dengan pihak Pemda, dengan Dukcapil dan lain sebagainya. Nah, itu otomatis nanti memang kalau ada kepemimpinan yang memang salah satu kandidat tersebut, itu nanti akan ada aturan-aturan tersendiri. Itu tadi jawaban dari beliau untuk Fitoni Febriansyah dari kelas 11 MIPA 1. Selanjutnya ini, Pak, ada pertanyaan yang kedua, Pak. Tantangan pemilihan secara online, Pak. Kan ini untuk pemilos kita itu menggunakan e-vote atau pemilihan secara online. Nah, itu bagaimana cara menyiasati agar seluruh peserta pemilih itu benar-benar menggunakan hak memilihnya, Pak? Otomatis yang pertama dilakukan adalah kesiapan penyelenggaranya. Jadi kesiapan penyelenggaranya itu benar-benar siap untuk menghadapi pemilu secara online. Nah, yang kedua, disiapkan perangkatnya. Jadi dengan perangkat yang memang benar-benar bisa mewakili dari semua semua hak daripada pemilih, yaitu semua hak pemilih yang sudah masuk di dalam daftar pemilih tersebut. Sehingga yang lain nggak akan mungkin bisa. Karena kan yang terdaftar mungkin kan 200 orang yang terdaftar dalam pemilih tersebut. Yaitu harus bisa yang untuk melakukan pemilihan tersebut. Yang selanjutnya yaitu terkait sosialisasi. Sosialisasi agar supaya adik-adik semuanya atau pemilih semuanya itu memang benar-benar bisa melakukan atau bisa menggunakan hak pilihnya untuk pemilu di hari H tersebut. Karena apa? 5 menit atau 5 detik yang dilakukan untuk melakukan pencoblosan itu sangat berarti untuk pemimpin ke depan. Dan selanjutnya, Pak, ini ada pertanyaan langsung dari ruang Zoom dari para peserta. Silahkan. Silakan, Fitra Reza. Ya, silahkan kepada saudara Fitra Reza untuk mengumumkan pertanyaannya. Untuk suara mungkin? Suara belum masuk, saudara Fitra Reza. Ya, bisa. Apa saja unsur-unsur yang sesuai dengan KPU
yang terlibat pada pemilihan ketua OSIS pada tingkat SMA, MA, atau suderajat, dan apa saja syarat menjadi DPT bagi siswa dan implementasinya di masa pandemi. Sekian. Langsung dijawab. Ya. Unsur-unsur memang untuk pemilihan OSIS di kalangan MAN atau kalangan MAN 2 ini, yaitu pertama unsur penyelenggaranya. Penyelenggara yaitu yang jelas dari bawah sampai dari atas sampai bawah, yaitu penyelenggara pemilos itu harus ada yang mengurusi terkait dengan hal-hal yang akan disiapkan di waktu pemilihan tersebut. Termasuk nanti menyiapkan perangkatnya, menyiapkan kotak suaranya, menyiapkan sosialisasi dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada kandidat, calon pemimpinnya tersebut. Kalau ada penyelenggaranya nggak ada calonnya juga nggak jalan. Jadi harus ada calonnya. Yang ketiga yaitu ada pemilih. Setelah ada tercangkupnya 3 unsur tersebut, baru bagaimana bisa menjadi atau bisa ikut dalam pemilih tersebut. Kalau di KPU itu kalau di KPU itu harus ada syarat-syaratnya untuk menjadi pemilih, yaitu pemilih tetap itu harus memiliki KTP ataupun usia sudah 17 tahun ke atas, atau sudah pernah menikah, atau memang sudah pernah menikah seperti itu. Yang kedua WNI, warga negara Indonesia, dan yang ketiga harus sudah masuk di dalam daftar pemilih, walaupun sudah mempunyai KTP, sudah menjadi WNI dan lain sebagainya, tapi tidak masuk dalam daftar pemilih, otomatis tidak bisa mengikuti mengikuti pemilihan atau tidak mempunyai hak untuk memilih. Karena makanya dari itu kita sebagai penyelenggara itu harus mensosialisasikan kepada pemilih agar supaya memang tercatat menjadi pemilih tersebut. Setelah memenuhi syarat-syarat seperti WNI 17 tahun ke atas, bukan TNI Polri, dan berpenduduk di tempat tersebut dan lain sebagainya, seperti itu. Seperti itu ya, Saudara Fitra Reza. Ya. Sedikit pertanyaannya lagi Pak. Itu tadi kan kalau di masyarakat syaratnya adalah KTP, dan kita di masyarakat memiliki kartu pelajar dari masyarakat. Itu kalau tidak mempunyai kartu pelajar bagaimana Pak? Kan ada yang kelas 10 yang masih baru dan belum memiliki, apakah ada surat lain yang menegaskan bahwa termasuk dalam DPT atau daftar pemilih tetap? Terima kasih Adik Fitra, pertanyaan yang baik sekali. Memang di dalam pemilihan kalau di unsur KPU itu kan harus masuk di dalam menjadi daftar pemilih tetap ataupun menjadi daftar pemilih, masuk dalam daftar pemilih. Nah, ini di lingkup siswaan atau pemilus itu memang aturannya kan di lingkup pemilu di sekolah tersebut. Nah, jadi bagaimana aturannya? Mungkin semua yang menjadi siswa di MAN 2 ini bisa masuk, asalkan punya menjadi siswa. Otomatis kalau mahasiswa nggak bisa masuk, karena bukan siswa di MAN, anggota seperti itu. Walaupun memang masih baru, belum punya kartu OSIS dan lain sebagainya, itu kalau memang udah tercatat sebagai siswa, mungkin peraturannya seperti itu, sudah masuk tercatat sebagai siswa, itu bisa menjadi daftar pemilih di lingkungan siswa tersebut, seperti itu. Sehingga orang lain yang dari luar, mungkin yang bukan yang ada di jadi siswa tersebut, baik mungkin itu satpam atau mungkin itu pembersih, mungkin itu karyawan lain dan lain sebagainya, itu tidak menjadi hak atau tidak mempunyai hak untuk memilih di lingkungan siswa atau sekolah tersebut. Jadi meskipun seperti syarat-syarat kartu dan sebagainya belum memiliki, namun sudah ada seperti cukup menjadi anggota dari warga sekolah MAN 2 itu bisa menjadi persyaratan. Itu kalau di KPU ada istilahnya hal-hal yang mengatur. Pertama adalah undang-undang, yang kedua PKPU tersebut. Jadi kan ada aturannya yang jelas. Jadi ada acuan
Oh iya. Nah, jadi kalau kita umpamanya di sini di sekolah nih, jadi kepala sekolah bisa mengeluarkan peraturan tersebut. Jadi peraturannya adalah anak yang udah benar-benar menjadi siswa di sekolah ini. B yang usianya sekian-sekian atau bagaimana dan lain sebagainya itu bisa menjadi acuan untuk menjadi pemilih di sekolah tersebut. Mungkin untuk Saudara Fitra Reza ada pertanyaan? Cukup? Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya ini Pak dari ruang Zoom juga. Ya. Silahkan. Ya, silahkan kepada Saudari Zahra Fitrianingsih untuk mengemukakan